ini enak banget ini. Cuma 3 bahan katanya, well. Kayaknya gampang banget bikinnya. Oh, Gogorio. Ih, ngiler banget. Ah, langsung bikin aja ah. Langsung aku siapin aja 3 bahannya, well. Keju, susu, dan Gogorio. Ini Gogorio cuma harganya gopek, guys. Satunya 500 rupiah. Gogorio kita remuk-remukin aja. Langsung tuang di cup. Nah, udah kayak gini aja. Lanjut keju kita parut-parut aja. Ini pakainya nggak sampai separuh sih. Nah, bentukannya merual begini. Susu tuang aja. Ini susu juga nggak sampai separuh juga. Karena cupnya tuh kecil, well. Tuang keju langsung dikongsreng-kangsreng aja. Hingga kental seperti ini. Lanjut tuang-tuangkan ke atas Gogorionya. Dan tuangkan lagi parutan keju. Sebenarnya bikin itu kayak simple banget. Biar kayak ada variasinya. Aku siapin strawberry. Lanjut strawberry taruh-taruh di samping atasnya aja. Biar pemandangannya tuh kelihatan cantik gitu, guys. Tuh kan, guys, cantik. Tapi nggak tahu ini rasanya bagaimana. Coba sih aku cowel aja. Pengen ngerasain nempel ke lidah ini, well. Tapi bentuknya kayak menggoda banget loh. Masukin aja ke mulut mungil. Bener-bener rasanya tuh nendang banget. Sampai lewat ke kerongkongan rasanya tuh enak. Wih, keren banget. Apaan ini ya? Oh, susu coklat. Ditaburin seres. Katanya 3 bahan aja, well. Pakai roti tawar juga. Oh, berlapis-lapis. Wih, lezat banget kayaknya ini. Jadi ngiler. Langsung bikin aja ah. Susu ultra milk tuangin aja. Lalu taburkan seres yang coklat. Aduk-aduk sampai merata. Terus diaduk-aduk sampai mengental seperti ini, well. Nah, roti tawar kita potong-potong buang yang pinggirannya. Karena pakai cup ini, guys. Jadi berurutan dari kecil sampai gede gitu, guys. Lanjut siram, tumpuk, siram, tumpuk. Sekitar 4 tumpukan lah ya. Generasi Genji harus ngerasain makanan seperti ini nih. Nah, setelah udah tumpuk, siram, lalu taburkan seres. Nah, keren guys tuh kan. Nah, kan ada tutupnya begini nih. Cocok juga buat bagi-bagi ke teman, saudara, atau pacar. Nah, coba kita review isinya. Sebelum diicip-icip harusnya taruh di kulkas dulu, guys. Ini enak banget, menggoda banget. Ini tuh gampang banget bikinnya. Nggak ribet gitu. Dan rasanya bener-bener enak, guys. Coba kalian bikin di rumah deh. Nagih dan betah banget di mulut. Bener-bener enak. Ini apaan ini, cantik banget. Oh, mochi kayaknya ya. Tapi kok coklat gitu ya. Mulur. Ini bikinnya bahannya apaan aja sih ya? Coklatnya warnanya kok merah ya? Kok nggak lengket sih? Wih, keren loh. Bikin langsung Tadi kelihatannya sih enak itu mochi. Masukin 200 gram tepung ketan putih, gula 100 gram, tepung maizena 100 gram. Tambahkan coklat bubuk. Ini saya pakai margarin, ditim dulu. Udah mencair lalu tuangkan. Susu cair juga masukin, well. Lanjut diaduk-aduk aja, well, sampai berbentuk adonan seperti ini, well. Lanjut digodok aja. Aku pakai apinya kecil aja. Aduk-aduk sampai mengental aja. Tapi adonan gua kok begini ya, ini ntar jadi apa enggak? Punya aku kok geradagan banget ya. Cuci tangan aja, nggak pakai sarung tangan plastik. Karena ini bener-bener lengket banget, guys. Kalau pakai sarung tangan plastik bener-bener ribet banget. Cetak aja dibikin bundar seperti ini. Aku pakai isi stroberi dan selai kacang. Jadi nggak polos coklat banget. Kalau polos banget, enak banget rasanya. Biasa kita isi-isi di tengahnya. Lalu kita bikin bundar-bundar seperti ini aja, well. Tuh kan lumayan tuh. Lanjut balur-balurkan lagi ke coklat bubuk. Nah, seperti ini hasilnya, guys. Aku bikinnya dikit aja sekira 4 butir aja gitu. Nah, ini udah jadi siap santap. Masukin aja ke mulut mungil. Ini lumayan enak loh. Coba kalau kayak tadi polosan coklat aja. Ini yang coklat doang bentukannya kayak gini tuh, well. Rame banget lewat di beranda. Ini bolu ketan hitam katanya. Oh, pada lumer. Bikin aja, enak ini. Langsung siap-siapin bahannya aja, well. Ceplokan beberapa butir telur. Masukin gula pasir yang banyak aja biar manis. Nah, setelah udah di mixer, tambahin vanila bubuk dan SP. Lanjut mixer lagi biar merata banget sampai putih begini, well. Nah, tepung ketan hitamnya kita ayak aja biar nggak menggerumpal. Tambahin santan dan margarin cair. Lanjut mixer lagi sampai bener-bener mencampur baur, well. Nah, setelah udah mencampur kita tuangkan separuhnya di loyang. Ini separuh aja yang kita tuangkan, well. Lanjut dikukus sekitar 15 menit. Sambil menunggu bolunya matang, kita bikin lumer-lumer kejunya itu, well. Aku pakai 2 balok keju oles dan susu kental manis. Lanjut diaduk-aduk aja begini hingga menjadi tekstur seperti ini, well. Tuangkan di plastik yang segitiga. Nah, bolu yang dikukus udah mateng. Lanjut ke tengahnya kita bikin joglangan seperti ini. Maksudnya buat naruh kejunya nanti. Keju kita pletetin aja di lubang-lubang yang joglang itu. Nah, seperti ini. Lanjut ditimpa lagi dengan sisa adonan bolu tadi. Sampai merapat, jangan sampai bolong. Kita ketrok-ketrok supaya padat. Lanjut dikukus lagi. Aku kukus sekitar 15 menit lagi. Nah, udah mateng, guys. Ademkan sejenak. Lalu kita toblak begini aja, well.
Merosot sendiri. Dibuka aja. Wow, ih keren banget loh. Nggak sabar pengen nyicipin. Potong-potong begini aja Dan ternyata, wow, lumer banget. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini bener-bener enak banget, Widih, dibendet. Oh, lumer banget. Ternyata bahannya dari pisang. Oh, pisangnya dikukus dulu. Itu bahan yang lainnya apaan mulu ya? Tepung panir. Langsung aja digoreng. Ih, keren banget. Bikin Langsung ke pasar aku beli pisang kepok. Aku ngikutin video tadi. Jadi dikukus aja sama kulit-kulitnya gitu ya. Pisang udah mateng kita kumpulkan dulu, lalu kopet-kopet aja. Ini tuh bener-bener masih panas banget loh guys. Lanjut dibejak-bejak pakai garpu seperti ini aja Aku tambahkan susu bubuk, gula bubuk, dan maizena. Lanjut diaduk-aduk aja sampai merata seperti ini aja Potong-potong coklatnya dan encerkan tepung terigu. Lanjut kita cetak. Pertama adonan pisang kita pipih-pipihkan dulu. Lanjut selipkan coklat yang udah dipotong-potong tadi. Lanjut dibungkus dan diputer-puter seperti ini aja guys. Lalu dibalur-balurkan ke tepung terigunya. Dan balur-balurkan lagi ke tepung panir. Nah seperti ini. Hasilnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut digoreng-goreng aja. Jangan lupa dibolak-balik seperti ini. Diketahui coklatnya gede-gede banget ya. Kira-kira di dalam itu coklatnya lumer nggak ya? Ternyata kopong tipis loh pinggirnya. Ternyata coklatnya lumer. Tuh kan lumer banget guys. Coba masukin ke mulut mungil ya. Ternyata kayak lava. Wow, lumer banget Oh, ini yang Milo. Lumer juga. Aku bikin lagi Aku tuh sering banget loh bikin beginian tuh sebenarnya. Cuman agak-agak bantet itu nggak terlalu lumer. Sekarang aku cokolatosnya pakai 3 saset aja. Tambahin gula 2 sendok. Guyur pakai air mateng lalu diaduk-aduk. Pakai tepung terigu sekitar 4 sendok aja Telur 1 butir. Dan margarin cair juga guys. Aduk-aduk sampai menemukan adonan cair seperti ini aja guys. Aku pakai cup aluminium. Oleskan minyak dan taburkan tepung terigu biar nggak lengket. Lanjut adonan tuang-tuangkan di cup aluminium. Nah dapat 2. Aku tutup pakai kertas aluminium juga. Lanjut dikukus. Ini aku ngukus sekitar 10 menit aja loh. Singkat cerita udah mateng. Tapi kelihatannya sih kayak menul-menul gitu guys. Taburkan dengan gula halus. Nah siap dibendet pletek guys. Ini kok keras banget kayaknya nggak lumer dah. Lumer. Lumayan lah, nggak bantet-bantet banget gitu. Walaupun lumernya nggak muncrat gitu guys. Coba cicipin, masukin ke mulut mungil. Pertama masih belum kerasa. Dan yang kedua baru terasa lezat dan enak banget apa itu mochi? Bagus banget ya. Oh dicelupin ke coklat lalu ke kacang. Mochinya kayak mozzarella loh. Wow keren banget, bikin aja Aku siapin bahan-bahannya, tepung ketan putih dan susu cair. Dan lanjut kita eksekusi Tepung ketan putih 200 gram. Tambahin 1 sendok susu bubuk. Garam sedikit dan susu cair tadi. Lalu diaduk-aduk, tambahin margarin. Apinya pakai kecil aja, diaduk-aduk sampai mengental, dikonsreng-kansreng hingga berbentuk cenil seperti ini Nah setelah itu tarik ulur begini aja. Sampai bener-bener kalis. Tuh kan jadinya melembung kayak gini. Nah aku pakai kacang gawil, kepruk-kepruk aja sampai halus. Dan coklat juga kita lelehin. Lanjut kita bikin cetakan bunder-bunder. Setelah udah bunder kita balurin ke susu denko lah ini ya. Kalau susunya bebas pakai susu apa aja. Nah kita tata rapi dan siap disantap Pertama kita ambil mochinya lalu celupin ke coklat. Nah setelah udah kerendam semua lalu cocolkan ke kacang yang udah dihalusin. Sampai membalur rata begini guys. Jujur ini ngebayangnya udah kelihatan enak banget loh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini mulut mungilku kecil banget, dimasukin makanan yang gede tuh jadi kelihatan apa ya. Tapi jujur ini enak banget guys. Lanjut mochi dimandiin lagi ke coklat. Lalu cocolin lagi ke kacang. Masukin lagi ke mulut mungil. Gak muat mulut gua. Enak. Donat pingkan mambo. Dari kemarin berseliweran aja donatnya Mbak Pinkan Mambo. Aku ngiler jadi pengen makan donat Bohong guys, yang pertama itu bukan donat Mbak Pinkan, tapi donat aku Aku coba bikin lah ya. Margarin yang udah dicairkan tambahin gula secukupnya. Susu dan ragi instan lalu aduk-aduk. Sebelum aku melanjutkan bikin donat, aku mau nyemil brownies crispy dari Lemonilo Rasanya renyah banget, nagih banget. Ini brownies crispy nomor 1 di Indonesia loh. Paling enak, paling crispy, paling sehat. Coklatnya bener-bener tebel banget. Gluten free jadi nggak bikin kembung. Lanjut 2 kuning telur kocok-kocok. Tepung terigu aku pakai 200 gram lah ya. Tambahin garam sedikit lalu aduk-aduk. Aku tuh dulu sering bikin donat loh guys. Nggak tahu sekarang lupa apa enggak ya.
Kuning telur masuk, lalu kita aduk-aduk sampai merata. Nah, adonan air ragi, susu, margarin tadi kita masukin tahap bertahap. Lalu kita ulenin bener-bener sampai kalis. Nah, sekira-kira udah kalis, kita tutup rapet. Tunggu sampai mengembang. Selang beberapa jam adonan donat mengembang. Bener-bener empuk banget. Taburin dulu nampan pakai tepung terigu. Tangan udah cuci bersih. Lanjut kita bikin cetak-cetak bunder-bunder dulu. Lalu taruh di nampan, digepeng-gepeng. Jadi 10. Selang aku lap pakai tisu dulu. Jadi bikin bolongan tengah donatnya gitu, Well. Tuh kan jadi bolong semua tuh. Lanjut kita tutup lagi sampai mengembang lagi. Sambil aku siapin topping-toppingnya. Ada kacang halus, seres warna, dan seres coklat. Nah, donat udah mengembang. Langsung aja kita goreng-goreng aja. Ini gorengnya nggak lama-lama guys, sebentar aja. Coklat juga udah aku lelehin. Nah, tinggal bolak-balik udah mateng. Ini hasilnya bagus, lumayan lembung kayak donat pada umumnya. Lanjut aku tempelin aja ke coklat. Ini bener-bener harus tebel sih. Ini kurang tebel, ulang. Lalu aku tempelin ke seres warna. Lanjut berikutnya ke kacang halus. Dan tempelin ke seres coklat. Tata deh di box. Kalau misalnya aku order donatnya Mbak Pinkan, sampai Cirebon 3 hari 4 hari udah beda rasanya mungkin guys. Coba aku icip-icip donat buatan aku. Jujur ini enak banget. Donatku tipe yang empuk kayak gini. Yang rasa kacang juga enak banget sumpah. Apalagi yang pakai seres coklat ini, Well. Rame banget, orang pada bikin apa ini ya? Oh, bolu sarang semut. Bikinnya gimana sih ini? Oh, begini pakai loyang. Kayaknya enak banget itu. Yaudah aku coba bikin. Aku udah siapin bahannya. Kayak tepung-tepungan, gula, baking-bakingan. Nah, dari gula dulu aku bikin karamel. Kalau karamel udah jadi begini, Well, langsung tambahkan air mateng. Tambahkan margarin 3 sendok. Aduk-aduk aja sampai merata, Well. Tuangkan tepung tapioka dan terigu, lalu campurkan dengan air karamel tadi. Bertahap-tahap diaduk-aduk. Nah, jadi adonan seperti ini. Aku pakai telur 3 butir aja. Dan tambahkan baking soda dan baking powder. Juga tambahkan bubuk vanili. Aduk-aduk sampai merata. Masuk susu kental manis, lalu aduk-aduk. Nah, aku pakai teflon yang anti lengket ini. Lanjut disaring aja sampai ngocor-ngocor begini. Nah, yang kotorannya ini buang. Nah, siap dipanggang aja, Well. Dipanggang pakai api kecil aja. Tutup sampai rapet. Tapi ini guys pada luber-luber. Alhasil pada berantakan kayak gini tuh. Tapi kayaknya hasilnya sih lumayan. Tuh sampai ke kompor-kompor. Sampai ke bawah-bawah kompor tuh, kurang ajar. Tapi hasilnya menul-menul kok. Tuang aja ke piring bolu sarang semutnya. Wow, bagus loh. Keren. Coba kita belah ya. Widih, keren. Ini bener lembut banget, menul-menul bersarang. Coba dibelah lagi ya. Oh, keren. Ya udah dicoba aja rasanya. Masukin aja ke mulut mungil. Enak loh. Lumayan enak sih. Bikin apaan itu roti dipotong-potong kulitnya? Oh, dicelup-celupin, dibikin donat. Kayaknya enak itu. Bikin donatnya kok begitu sih? Tapi kelihatannya menggoda. Bikin aja. Langsung aku siapin aja rotinya. Ini roti belum expired ya. Dan pinggirannya aku nggak buang karena masih lembut, Well. Dan aku nggak celup-celupin kelamaan. Aku siramin begini aja dan terus dibejak seperti ini aja, Well. Nah, kan lumayan lembut. Aku cuci tangan aja. Langsung aja aku cetak-cetak begini, dibikin bunder. Dan di tangannya kita tusuk-tusuk sampai bolong begini. Di minyak yang panas langsung aja kita sor-sor, digoreng dan dikongsrang-kangsreng begini aja, Well. Jangan lupa dibolak-balik, pastikan matengnya sampai merata. Ya lumayan lah guys, gak jelek-jelek banget. Aku ngebalurinya nggak pakai Nutella, aku pakai coklat aja. Nah, seresnya tuh nggak ditaburin, aku pel-pel tempel begini aja. Kalau orang Indonesia kan begini cara bikin donatnya, kayak mudah dan praktis gitu. Nah, aku bikin 5 dulu. Ini sih udah pasti enak kayaknya. Masukin aja ke mulut mungil. Enak loh. Kalau kalian masih ada roti yang nggak pakai, dibikin donat begini aja guys. Enak banget sumpah. Bikin apaan ini ya? Oh, dari Gogorio. Diancarin. Diapain lagi tuh? Oh, dikukus. Ngiler. Enak itu. Ya udah aku langsung siapin aja Gogorionya. Gogorio diremuk-remuk begini aja, Well. Ini tuh gampang loh bikinnya, kayak merem juga bisa kalian tuh. Habis diremukin tuang-tuangin ke mangkok, tuang air, aduk-aduk seperti ini aja, Well. Tuang lagi di cup yang nastar itu. Nah, kita ratakan. Lanjut dikukus aja sampai mateng. Sekitar 10 menit lah. Dan aku lupa sampai meleleh mikanya, kurang ajar. Alhasil cup mikanya tuh jadi meleleh begini tuh kan. Kemarin saya pakai cup begini nggak apa-apa loh. Ini kok jadi begini kan, susah tuh. Sialan. Yaudahlah dikerik-kerik aja, ditelatenin. Aku tuh sering lo ngukus pakai bahan perabotan plastik kayak gini tuh, tapi nggak meleleh kayak gini. Yaudah kita cetak-cetak aja serapi mungkin. Lanjut kucurin dengan coklatnya dan taburin dengan seres warna-warni. Teret, udah jadi tuh guys.
Tapi nggak apa-apa lah walaupun jelek kepet kayak gini. Yang penting rasanya sama. Coel dan masukin ke mulut mungil. Ini rasanya kayak brownies tau gak sih guys? Sekarang sih rasanya kok coel lagi dah. Masukin lagi ke mulut mungil. Dan emang enak guys, asli.